Islam adalah agama yang dianut oleh lebih dari 2 miliar orang di dunia, menjadikannya sebagai agama besar yang pengaruhnya menjangkau hampir seluruh belahan bumi. Namun, di balik kebesaran itu, ada sebuah stereotip yang kerap bergaung baik di kalangan orang luar maupun di sebagian masyarakat Muslim sendiri, yakni anggapan bahwa Islam identik dengan agama orang miskin. Pandangan seperti ini berkembang dari sejarah panjang, realitas sosial ekonomi di berbagai negara, dan juga dari cara media serta opini global membingkai umat Islam. Padahal, jika dilihat lebih dalam, Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan bahwa kemiskinan adalah tujuan. Dan bahkan sejak awal sejarah Islam sudah menunjukkan betapa para pengusung dan penopang dakwah justru banyak berasal dari kalangan kaya raya. Untuk memahami kenapa Islam sering dicap sebagai agama orang miskin, kita harus menelusuri akar stereotip tersebut, membandingkan kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, mengingat kembali sejarah Nabi dan sahabat, serta menggali ajaran Al-Quran dan hadis yang justru mendorong umatnya untuk menjadi kuat secara ekonomi. Salah satu faktor utama yang membuat Islam diasosiasikan dengan kemiskinan adalah warisan kolonialisme. Sebagian besar negara Muslim di Asia, Afrika, hingga Timur Tengah pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Dalam periode panjang kolonialisme itu, sumber daya alam negeri-negeri Muslim dijarah besar-besaran, sementara rakyat pribumi dibiarkan hidup miskin. Setelah kemerdekaan, banyak negara Muslim masih berjuang keras untuk melepaskan diri dari kemiskinan struktural, korupsi, dan ketertinggalan pembangunan. Hal ini akhirnya melahirkan citra global bahwa mayoritas Muslim berada di negara-negara miskin. Laporan media Barat pun lebih sering menyoroti penderitaan dan kemiskinan di negeri Muslim, seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, atau Yaman, sementara jarang sekali memperlihatkan kemakmuran di Qatar, Uni Emirat Arab, atau Brunei Darussalam. Gambaran yang tidak seimbang ini membuat publik dunia melihat Islam sebagai agama yang lekat dengan kemiskinan. Faktanya, propaganda media Barat tentang Islam identik dengan kemiskinan adalah bagian dari upaya mendiskreditkan Islam. Mereka menampilkan sisi-sisi buruk negeri Muslim sambil menutupi keberhasilan, sehingga opini publik dunia condong memandang Islam dan umatnya sebagai lemah, terbelakang, dan tidak maju. Ini jelas tidak adil, sebab gambaran tersebut sama sekali tidak mencerminkan realitas keseluruhan. Sebelum zaman Renaissance dan kolonialisasi, peradaban Islam pernah berjaya, bahkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan teknologi. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, hingga Cordoba di Andalusia adalah mercusuar ilmu yang menjadi inspirasi bagi Eropa. Namun, setelah Eropa bangkit melalui Renaissance, mereka mulai melakukan ekspansi kolonial ke negeri-negeri Muslim. Penjajah menindas umat Islam dengan menguasai sumber daya alam, merusak sistem ekonomi tradisional, dan memaksa masyarakat Muslim masuk ke dalam sistem perdagangan yang merugikan. Sebenarnya, merekalah yang membuat umat Islam miskin dengan memutus jalur perdagangan, merampas tanah subur, dan menguasai jalur laut yang sebelumnya dikuasai pedagang Muslim. Kekayaan yang seharusnya dimiliki negeri Muslim justru dipindahkan ke Eropa. Dengan kata lain, kemiskinan yang dialami umat Islam di era modern bukanlah bawaan dari ajaran Islam, melainkan hasil dari penindasan panjang kolonialisme. Setelah era kolonialisme klasik berakhir, bentuk penjajahan baru pun hadir dalam wujud neokolonialisme, yakni sistem ekonomi kapitalis global yang tetap menjadikan negeri Muslim sebagai objek eksploitasi. Negara-negara Muslim yang kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, emas, tembaga, atau batu bara justru harus menukarnya dengan dolar yang dianggap berharga oleh sistem internasional. Dolar menjadi alat hegemonik yang memaksa umat Islam untuk tetap berada dalam ketergantungan. Inilah bentuk penjajahan baru yang membuat negara-negara Muslim, meskipun merdeka secara politik, tetap tidak merdeka secara ekonomi. Sumber daya mereka keluar dengan harga murah, sementara produk jadi dari Barat masuk dengan harga tinggi. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya membuat umat Islam makmur justru tidak dinikmati oleh rakyat, melainkan hanya menguntungkan negara-negara industri kapitalis. Sistem inilah yang melanggengkan kemiskinan di banyak negeri Muslim, sehingga stereotip Islam sebagai agama orang miskin terus dipertahankan. Padahal realitasnya, umat Islam dipaksa miskin oleh struktur ekonomi global yang timpang. Di Indonesia, stereotip juga diperkuat oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk Muslim berasal dari kalangan pedesaan atau kelas menengah bawah yang bekerja di sektor informal, pertanian, dan buruh.
Sementara itu, kelompok minoritas non-Muslim, khususnya etnis Tionghoa, lebih banyak menguasai sektor perdagangan, perbankan, dan industri. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa Islam adalah agama rakyat kecil, sedangkan kelompok non-Muslim lebih identik dengan kekayaan. Padahal ini hanyalah soal distribusi ekonomi, bukan karena Islam itu sendiri mengajarkan kemiskinan. Ironisnya, sebagian masyarakat bahkan menganggap kesederhanaan yang diajarkan Islam sebagai tanda bahwa umatnya ditakdirkan miskin, padahal sesungguhnya kesederhanaan berbeda jauh dengan kemiskinan. Hidup sederhana berarti tidak berlebih-lebihan, tetapi bisa tetap kaya dan dermawan. Jika kita menengok sejarah awal Islam, justru terlihat hal sebaliknya. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul adalah seorang pedagang sukses yang memiliki reputasi tinggi sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya dalam urusan bisnis. Istrinya, Khadijah binti Khuwailid, adalah saudagar kaya raya di Makkah yang hartanya melimpah dan kemudian mendukung penuh dakwah Nabi. Para sahabat utama pun banyak yang berasal dari kalangan kaya. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah pebisnis sukses yang rela mengorbankan hartanya untuk menebus budak-budak Muslim yang disiksa. Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar kaya raya yang membiayai pasukan Islam dengan menyumbangkan ratusan ekor unta dan perlengkapan perang. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa, tetapi ia juga seorang dermawan besar yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Bahkan, banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam bisa terjadi karena adanya dukungan finansial para sahabat kaya tersebut. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Islam sejak awal tidak pernah menjadikan kemiskinan sebagai identitas. Justru kekuatan ekonomi adalah salah satu penopang dakwah. Al-Quran sendiri secara tegas mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan mencari rezeki halal. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, "Apabila telah ditunaikan syalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa setelah menunaikan ibadah, umat Islam harus bekerja untuk mencari rezeki. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memiliki penghasilan yang baik agar bisa digunakan untuk berzakat dan bersedekah. Nabi Muhammad juga bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah," yang artinya pemberi lebih mulia daripada penerima. Sehingga umat Islam dianjurkan menjadi orang yang mampu memberi, bukan sekadar menerima. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang kuat lebih daripada mukmin yang lemah." Dan kekuatan di sini mencakup iman, fisik, maupun ekonomi. Semua ini menegaskan bahwa Islam justru menginginkan umatnya menjadi kuat dan kaya agar bisa menolong orang lain dan menegakkan kebaikan. Namun kenyataan bahwa banyak negara Muslim yang masih bergulat dengan kemiskinan tidak bisa dipungkiri. Faktor utamanya bukan karena ajaran Islam, melainkan karena masalah politik, konflik, korupsi, distribusi kekayaan yang timpang, dan warisan penjajahan. Negara-negara yang berhasil mengelola sumber daya dengan baik seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam terbukti mampu menjadi negara makmur dengan standar hidup tinggi. Artinya, Islam tidak membatasi umatnya untuk kaya, bahkan mendorong umatnya agar kaya. Yang salah adalah jika kekayaan itu digunakan untuk kesombongan, menindas orang lain, atau melalaikan ibadah. Islam menempatkan kekayaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Justru dengan kekayaan yang halal dan berkah, umat Islam bisa berzakat, bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai amal kebaikan lainnya. Label bahwa Islam agama orang miskin sesungguhnya hanyalah generalisasi yang tidak adil. Hanya karena sebagian besar umat Islam di suatu negara miskin, bukan berarti Islam secara keseluruhan identik dengan kemiskinan. Sama saja jika melihat sebagian orang kaya non-Muslim, lalu menyimpulkan bahwa agamanya adalah agama orang kaya, tentu itu tidak benar. Identitas agama tidak bisa ditentukan oleh status ekonomi pemeluknya.